Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Baik, saya Wisnarti akan mencoba membuatkan sebuah tutorial tentang pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan quizizz.com. Nah, Bapak dan Ibu, langsung saja kita mulai. Yang pertama dengan membuka web browser kita. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Nah, silakan kita buka Google Chrome-nya. Kemudian pada alamat web browsernya kita tuliskan quizizz.com. Quizizz.com ya. Quizizz.com. Nah, terakhirnya double Z. Quizizz, Z terakhirnya double ya. Nah, Bapak dan Ibu akan muncul beranda seperti ini. Nah, yang pertama langkah kita adalah membuat akun. Kita buat dulu ini sign up. Ya, kita sign up. Bapak dan Ibu kita bisa sign up dengan menggunakan alamat email sekolah atau kantor atau alamat email kita. Nah, dalam hal ini agar lebih mudah kita langsung saja daftar dengan Google karena saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah menggunakan akun Google. Nah, saya klik di sini daftar dengan akun Google. Nah, silakan pilih. Saya buat di sini, saya yang belum punya akun Google. Maaf, yang akun Quizizz saya belum ada. Ini untuk akun. Nah, saya pakai ini aja. Nah, Bapak dan Ibu ini akan langsung terhubung ke beranda Quizizz. Nah, ini buktinya kita sudah masuk ya Bapak dan Ibu. Nah, ada nama kita di sebelah kiri atas ini. Itu buktinya kita sudah masuk. Nah, Bapak dan Ibu, pada quizizz.com ini kita bisa membuat media pembelajaran, kita bisa membuat kuis ya atau soal ujian online yang mana soal itu bisa kita berikan secara live kepada siswa ataupun tidak live. Kemudian kita juga bisa membuat media pembelajaran. Nah, ini yang baru Bapak dan Ibu dari Quizizz untuk membuat media pembelajaran. Kemudian pada Quizizz ini juga kita bisa membuat kelas ya seperti halnya pada Google Classroom. Nah, Bapak dan Ibu, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat media pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu menu yang ada pada Quizizz ini. Ini Bapak dan Ibu ada untuk membuat ya, kita klik buat. Ini ada yang pertama pilihannya kuis, berarti ini adalah untuk membuat kuis atau soal ujian. Pilihan yang kedua adalah pelajaran. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita klik untuk membuat sebuah media atau presentasi materi pembelajaran. Kemudian ada pilihan cari. Nah, berarti ini kita untuk mencari. Bapak dan Ibu, pada quizizz.com ini kita tidak hanya bisa menggunakan kuis yang sudah kita buat saja, tetapi kita juga bisa menggunakan kuis atau media pembelajaran yang sudah dibuat orang lain. Nah, berarti tinggal kita cari saja, kita sesuaikan dengan misalnya kita mau mencari apa misalnya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita dapatkan yang kita mau, kita bisa gunakan seperti menggunakan punya kita sendiri. Kemudian perpustakaanku ini berisi kuis-kuis atau media-media pembelajaran yang sudah pernah kita buat. Ini kebetulan saya sudah pernah buat. Kemudian ada hasil. Hasil ini adalah untuk melihat hasil ujian yang sudah pernah kita berikan kepada siswa. Nah, ini kita bisa download. Misalnya pada saat ujian kita tidak bisa langsung download. Nah, kita biarkan saja dia otomatis tersimpan. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Setiap ujian yang Bapak Ibu berikan kepada siswa, walaupun tidak langsung di-download, nah itu akan tersimpan di sini. Kita tinggal klik saja hasil. Kemudian di sini di ujung ada titik 3. Nah, ini unduh Excel. Kemudian untuk menghapus juga bisa. Kemudian dia ada kelas. Nah, Bapak dan Ibu ini untuk membuat kelas. Kelas ini bisa kita koneksikan atau kita impor dari Google Classroom. Atau bisa juga kita buat kelas baru. Nah, ini untuk membuat kelas. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ini pengaturan. Nah, seperti itu kira-kira yang perlu kita pahami tentang menu-menu yang ada pada quizizz.com. Nah, langsung saja sekarang kita akan membuat media pembelajaran.
Nah, kalau untuk membuat kuis mungkin sudah biasa, sudah banyak mungkin juga tutorialnya yang disediakan di YouTube. Nah, sekarang kita akan buat media pembelajaran. Berarti kita klik di sini pilihannya pelajaran. Nah, kita tulis dulu misalnya pelajarannya barisan aritmatika. Kemudian mata pelajarannya nih, pilih subjek yang relevan. Ini sudah ada beberapa mata pelajaran tersedia di sini. Kalau misalnya belum ada yang terlihat di sini, Bapak Ibu klik ini lebih atau others ya. Nah, akan muncul lagi. Masih belum ada juga mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, kita klik saja atau gunakan saja lainnya. Ya, kita klik lainnya. Nah, kalau di sini saya pilih matematika. Kemudian lanjut. Nah, ini akan muncul slide presentasi ya Bapak dan Ibu. Ini tadi kita buat judulnya adalah barisan aritmatika. Kemudian di bawahnya ini bisa kita tambahkan teks. Nah, di mana kita membuat dan mengedit teks yang di sebelah kanan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini judulnya tadi ini. Kalau ada yang salah, kita bisa ketik ulang kembali. Bawahnya misalnya buat di sini bersama Ibu Wisnarti. Nah, kemudian ini quizzes ini bisa kita ganti. Ini ada beberapa pilihan latar atau gambar yang bisa kita gunakan. Nah, atau kita juga bisa upload misalnya foto kita atau gambar yang terkait dengan materi barisan aritmatika itu. Nah, sekarang kita klik gambar. Kita mau masukkan foto kita. Nah, ini tambah. Nah, kita cari. Nah, misalnya ini saya masukkan, kemudian open. Maaf kalau saya terlalu cepat ya Bapak dan Ibu, kita ulang lagi. Kita klik gambar, kemudian klik tanda tambah. Nah, ini akan terhubung ke file penyimpanan kita. Kemudian kita pilih di file ini salah satu gambar yang mau kita masukkan. Kita pilih, misalnya saya pilih ini. Kemudian kita open. Nah, itu dia. Nah, sekarang sudah berganti. Nah, ini ada 3 pilihan posisi gambar. Ya, Bapak dan Ibu. Kita coba-coba saja, kemudian kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kalau ini sudah oke, lanjut kita beranjak ke kiri, pojok kiri bawah. Ini ada add slide atau tambah slide, ada juga or import slide. Jadi pada quizzes ini kita bisa mengimpor slide. Kalau kita klik import slide, nah ini bisa kita impor slide dalam bentuk PDF, Google Slide, atau PowerPoint. Nah, kalau misalnya tidak, kita add slide. Berarti kita buat di sini slide-nya. Sini ada beberapa pilihan slide yang bisa kita masukkan. Nah, Bapak Ibu silahkan aja. Ini judul dan subjudul. Ini ada judul dan peluru ya. Berarti ada judul kemudian poin-poin. Nah, misalnya di sini kita mau buat file misalnya saya mau pilih ini teks bergambar. Klik itu. Nah, ini judulnya misalnya pengertian barisan aritmatika misalnya. Kemudian kita tambahkan gambar di sampingnya yang berkaitan dengan pengertian barisan aritmatika. Nah, kita klik di sini tanda tambah seperti tadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik, kita pilih gambar yang mau kita tambahkan, kemudian kita open. Tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu, kita juga bisa memasukkan audio atau video di sini, ya. Nah, sekarang saya tidak masukkan audio atau video. Nah, berikut kita impor misalnya, kita mengimpor pengertian barisan aritmatika, impor dari slide yang sudah ada. Misalnya ini saya dari PDF ya, saya klik, kemudian klik di tengah-tengah. Nah, akan terhubung ke file penyimpanan. Misalnya, di mana saya simpan? Nah, pengertian barisan. Nah, misalnya pengertian barisan aritmatika, kemudian saya open.
Nah, ini dia. Setelah muncul di sini, kemudian impor. Kalau misalnya salah, tidak itu yang kita maksud, berarti kita batalkan saja. Nah, kita impor. Tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Ini dia. Ini posisinya tidak bagus. Kita sesuaikan saja ya Bapak dan Ibu. Nah, ini karena saya mengcrop dari gambar yang sudah ada, jadi kurang bagus. Jadi Bapak dan Ibu slide-nya silakan tampilkan secantik mungkin. Nah, berikut misalnya kita mau tambahkan lagi. Misalnya kita mau tambahkan video. Nah, Bapak dan Ibu sudah punya video misalnya, mau tambahkan tinggal klik video. Nah, namun untuk memasukkan video ini kita harus tingkatkan aplikasi ini menjadi super. Nah, tentunya berbayar ya Bapak dan Ibu. Nah, makanya saya belum di sini belum menginput video. Nah, apalagi misalnya kita mau import satu lagi, misalnya kita klik di sini. Misalnya apa lagi? Nah, rumus suku KN. Nah, sudah muncul. Ini tampilannya tidak bagus ya Bapak dan Ibu. Slide Bapak dan Ibu nanti silakan dibuat ukurannya proporsional. Nah, ini dia. Kita klik slide-nya itu. Bapak dan Ibu ini bisa diedit kembali ya. Kita klik saja. Misalnya kita klik di sebelah kiri, slide di sebelah kiri. Ini scan-nya. Nah, ini misalnya. Nah, kita buat seperti itu saja. Nah, misalnya Bapak dan Ibu ini kita sudah cukup ya materi yang mau disampaikan kepada siswa. Kemudian kita di akhir penyampaian materi kita adakan kuis untuk mencek pemahaman siswa. Nah, kita klik lagi add slide. Nah, kalau di sebelah kiri ini pilihan slide yang bisa kita buat. Yang di sebelah kanan ada untuk pemberian soal atau pertanyaan interaktif ya. Nah, bisa Bapak Ibu pilih, ada beberapa pilihan. Nah, dalam hal ini misalnya saya mau pilih pilihan ganda saja dulu. Saya klik pilihan ganda. Nah, ini. Kita tulis soal di kanan ya, di kanan atas. Nah, soal itu bisa kita lampirkan gambar, audio, dan video. Juga kalau matematika ada rumus matematikanya ini, ada equation-nya. Tinggal kita klik. Nah, akan muncul nanti equation-nya. Nah, cukup lengkap ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya ini saya buat soal dari barisan bilangan berikut manakah yang merupakan barisan aritmatika misalnya. Nah, kita buat option jawabannya Bapak Ibu. Ini option 1 misalkan 1, 3, 4, 5 dan seterusnya. Option yang kedua misalnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Option ketiga misalkan 9, 10, 12, 15. Option keempat misalnya 3, 5, 8, 9 dan seterusnya. Nah, untuk kita SLTA biasanya pilihan jawaban ada 5. Nah, ini kita tambahkan saja, tambah pilihan jawaban. Misalnya 100, 90, 85 misalkan, 75, 70. Oh, cukup saja sampai situ. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita checklist kunci jawaban. Nah, kita misalnya ini kunci jawabannya betul, kita checklist. Nah, untuk menulis soal berikutnya, kita add slide lagi atau tambah slide. Soal saya masih pilihan ganda lagi. Saya tulis di sini soal yang kedua ini ya Bapak dan Ibu. Diketahui barisan aritmatika misalnya 2, 7,
12, 17, dan seterusnya. Nah, pilihan jawaban yang pertama, soalnya belum selesai. Maka suku ke-21 dari barisan tersebut adalah, opsi jawaban 1 misalnya 27. Yang kedua misalnya 35. Yang ketiga misalnya seberapa misalnya 57, kemudian 79 misalnya, kemudian 105. Jaraknya saya ganti misalnya 57, 69, 87, 100. Nah, dosen jawabannya misalnya 105. Maaf ya. Bukan 105, 102. Setelah selesai, nah, Bapak dan Ibu, anggaplah ini presentasi materi kita sudah selesai. Kemudian ini soal kuis kita sudah cukup sampai di sini. Terakhir, kita terbitkan. Oh ya, Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan atau aktivitas kita di sini langsung tersimpan otomatis. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir tidak menyimpan atau takut hilang, atau misalnya pada saat bekerja jaringan internet hilang. Nah, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, dia sudah langsung tersimpan. Ini semua perubahan telah disimpan otomatis Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita setelah selesai kita terbitkan atau kita publish ya. Kita klik di sini menerbitkan atau publish. Nah, ini bahasa Indonesia saya pilih, bahasa saya pilih bahasa Indonesia ini. Kemudian materi ini untuk kelas 10. Nah, ini dipublish ya. Kemudian kita publish. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, selesai. Sekarang bagaimana kita memberikan materi ini kepada siswa? Ada dua cara. Yang pertama, kita mulai secara live atau mulai pelajaran langsung. Yang kedua, bisa kita berikan sebagai pekerjaan rumah. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, bagaimana untuk pemberian secara live? Kita mulai pelajaran langsung, kita klik di sini. Kemudian ini kita atur, tampilkan slide di perangkat peserta, pasti ya. Kemudian nama Victory tidak usah, berarti nama siswa nanti ya. Ini kita harus nonaktifkan. Kalau kita aktifkan berarti siswa tidak bisa memasukkan namanya. Kemudian waktu, nah ini pilihan jawaban acak ya, pilihan jawaban kita acak. Nah, kemudian kita sajikan. Menyajikan, kita klik. Nah, Bapak dan Ibu, yang diberikan ke siswa adalah ini. Linknya nih ya, joinmyquiz.com. Nah, silahkan siswa suruh mengetik joinmyquiz.com. Kemudian berikan kode. Nih ya. Nah, misalnya nanti ini saya coba. Nah, Bapak dan Ibu, jumlah peserta yang ikut kita akan kelihatan. Jadi itu kelebihannya Quizizz. Saat kita memberikan materi pembelajaran melalui Quizizz, kita bisa melihat berapa orang siswa kita yang mengikutinya. Berbeda dengan media pembelajaran lain, misalnya kita gunakan Google Classroom ya Bapak dan Ibu, kita tidak bisa di jam pelajaran kita itu tidak bisa kita melihat berapa jumlah siswa yang ikut atau mengikuti kelas kita. Tapi kalau pada Quizizz ini kita bisa melihat. Misalkan ini ya, ini saya coba, misalnya saya masuk dari HP saya ini. Nah, saya masukkan kode ini. Jadi siswa memasukkan kode ini. Kodenya 863678. Nah, kemudian siswa mengklik masuk sebuah game atau join a game. Setelah itu akan muncul perintah kepada di HP siswa, masukkan nama kamu atau enter your name. Berarti masukkan namanya, kemudian siswa klik di bawahnya mulai. Nah, jadi kalau ada siswa yang masuk, ini udah langsung Bapak dan Ibu. Ini ada satu partisipan namanya Hana, dia udah masuk. Kemudian kita mulai. Setelah menurut kita siswa kita cukup untuk masuk, kita mulai lagi.
Silakan Bapak dan Ibu mainkan slide-nya. Nah, taruh kursornya di sini ya. Nah, ini kita mainkan. Nah, kita bisa perkirakan kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan oleh siswa memahami satu slide ini. Nah, kalau video nanti otomatis akan terputar videonya Bapak dan Ibu. Begitu juga kalau ada suara. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, ini tadi posisinya tidak bagus saat kita mengimpor ya. Nah, kalau sudah habis materi, siswa langsung akan muncul soal ujian di HP-nya. Nah, akan muncul soal ujian. Ini ya pilihannya. Jadi siswa menjawab. Ini siswa menjawab. Nah, ini kebetulan karena siswanya satu orang ya, udah all aja dia satu yang muncul. Nah, di HP siswa juga akan kelihatan apakah yang dijawabnya itu betul atau salah. Nah, di situ interaktifnya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga akan kelihatan langsung grafiknya. Kita lanjut soal yang kedua. Kita klik lagi nih ya. Ini tanda lanjut di bawah. Soal yang kedua. Nah, di HP siswa itu akan muncul soal yang kedua. Benar atau salahnya siswa akan tahu langsung Bapak dan Ibu. Nah, ini karena sudah selesai, udah keluar dan ini dia hasilnya. Karena siswa hanya satu orang ya, jawabannya betul semua. Nah, ini untuk kalau masih ada setelah ini slide, berarti slide selanjutnya. Nah, kalau kita sudah selesai, kita di sini. Nah, ini udah habis slide-nya. Kita akan diberikan pertanyaan, apa kita yakin untuk mengakhiri pembelajaran ini? Kalau kita yakin, iya. Nah, Bapak Ibu, dari hasil kuis atau dari hasil ujian kita tadi, seandainya masih banyak siswa kita yang tidak menjawab benar, berarti siswa belum memahami materi yang kita berikan. Kita bisa mengulang kembali. Nah, itu keunggulannya Quizizz. Kita bisa ulang kembali. Kalau sudah, nah kita kembali ke beranda atau ini rumah dibuatnya. Nah, kalau kita mau lihat laporan, klik lihat laporan. Ya, laporan akan muncul seperti ini. Ini kita tutup saja. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan dia betul semua. Ini hasil ini bisa kita kirim ke email orang tua siswa. Kalau kita mau kirim satu-satu, misalnya ada beberapa siswa yang misalnya hasil pembelajarannya terlalu rendah, kita kirim ke orang tuanya. Atau kita mau kirim semua. Nah, ini email semua orang tua. Nah, begitu Bapak Ibu. Dari mana kita dapatkan email orang tua? Jadi pada saat menginput kelas tadi, itu siswa akan diminta memasukkan email orang tua. Nah, kita bisa cetak atau unduh. Nah, ini untuk menghapus. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau kita mau lihat pertanyaan ya, klik pertanyaan, keseluruhan, ini hasil keseluruhan siswa. Karena siswa satu, ya satu yang muncul. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu. Sekarang bagaimana caranya untuk memberikannya sebagai pekerjaan rumah bagi siswa? Kita lihat tadi lagi ya. Kita kembali ke rumah. Nah, berikan pekerjaan rumah. Ini kita klik. Nah, batas waktu berarti kapan siswa terakhir bisa mengerjakan ini. Nah, ini kita klik misalnya dia terakhirnya tanggal 19 misalnya. Jam berapa? Nah, menit ke berapa? Kemudian ini ditugaskan ke kelas berapa? Kalau kita sudah punya kelas, nah ini akan kelihatan. Ini karena kita belum punya kelas. Membuat kelas di sini. Ya Bapak Ibu, boleh coba nanti. Kemudian ini name factory kita nonaktifkan. Pilihan jawaban diacak juga kita aktifkan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, yang diberikan kepada siswa atau yang di-share bisa lewat WA Group, Twitter dan lain-lain. Bisa juga kita kirim ke Google Classroom. Jadi kita penugasan, kita klik Google Classroom misalnya ya. Kemudian kita pilih, kita buka akun Classroom kita pilih kelasnya.
Nah, atau misalnya kita bagikan saja ke kelas. Kita bagikan link. Kita klik di sini ya. Kita berbagi link. Nah, untuk Bapak dan Ibu peserta workshop bersama Igi Kota Payakumbuh yang dikumpulkan di store di kantong tugasnya adalah link ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu salin link. Nah, inilah nanti yang disetorkan ke kantong tugas Bapak dan Ibu. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, untuk pembuatan media pembelajaran, tutorial pembuatan media pembelajaran dengan Quizizz.com, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada video pembelajaran berikutnya, saya akan coba menjelaskan bagaimana membuat soal ujian online dan memberikannya kepada siswa, kemudian membuat kelas maya atau membuat kelas pada Quizizz.com. Nah, tunggu video tutorial berikutnya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.